Nah, mungkin kenalan dulu kali ya. Maksudnya kan kayaknya yang tahu Cynthia cuma gua gitu kan. Jadi buat teman-teman foodpreneur, mungkin Cynthia kenalin aja deh Cynthia ini siapa. Kemudian Sinara, nyebutnya Sinara ya. Sinara Consulting itu apa dan Iya, iya, sehari-hari iya. Ah, aktivitasnya Cynthia ngapain aja sih di keuangan atau gimana sih akan monggo. ya, kebetulan apa Sinara Consulting ini dulu dulu kan aku memang pertamanya lulus kuliah itu langsung masuk Big Four ya untuk KAP. Ya. Jadi apa pernah di KPMG waktu Ah, lama ya, masih lama. Terus sudah tuh malang melintang di dunia corporate ya. ya. Dan yang selama 3 tahun terakhir itu aku lebih aktif jadi konsultan ya. Ya jadi apa konsultan bareng temenku gitu. Konsultan Kita akuntansi ya? konsultan akuntansi dan apa kebetulan apa partnerku juga dia memang apa punya pengalaman di internal audit. Jadi kami juga suka apa mengerjakan proyek internal audit bareng. Uh, Nah, ya jadi gitu. konsultan keuangan dan audit ya. Ya, konsultan keuangan dan internal audit ya. Oh, Sinara Consulting itu konsultan keuangan sama internal audit ya. Ya, nah Ya. klien-klien kami sih kebanyakan klien apa usaha kecil dan menengah ya. Jadi misalnya contoh franchisee ya, Hmm. franchisee untuk apa restoran itu juga kita kita apa ini apa Tangani lah ya. ada klien klien Hmm. kita franchisee bukan franchiser ya tapi franchisee-nya. Orang yang Terus ada ngambil juga franchise-nya gitu ya, bukan yang nge-franchisein bukan atau yang orang yang ngasih nge-franchisein. franchise-nya justru. Oh, I see. Ya, 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 ya. Ya. Orang yang ngasih franchise-nya. Terus udah tuh apa untuk kita juga punya klien yang apa eh, game tempat-tempat game gitu loh, game arcade Hmm. apa seperti Time Zone. Oh, I Nah, see. Ya, tapi ya, dia ya. lokal, ada seperti itu juga. Nah, klienku juga ada lagi konsultan apa? Konsultan marketing nih, sama kayak Sarita. Kalau ini, kalau bisnis kuliner ada nggak, Sin? Kenapa? Kalau bisnis kuliner ada nggak? Bisnis kuliner. Bisnis kuliner. Oh iya, itu yang franchise itu kan kuliner. Ah, kuliner ya. Nah, berarti Ah, cocok nih. ah. Cocok, cocok, Cocok nih. cocok. Cocok. Nah, Franchise mungkin itu kuliner. Kebetulan dia apa? Dia dia yang bikin franchise-nya sendiri. Apa? Kemudian dia ini apa franchise ke apa ke franchiser ya. Oke, nah, Ah, oh iya, ah. nih sebelum nanya ya, sebelum masuk pertanyaan, buat teman-teman yang mau nanya nanti ke Cynthia, itu bisa juga lewat kolom Q&A di bawah ya, yang ada tanda tanya. Jadi jangan di timeline, kalau di timeline nanti nggak kebaca, soalnya jangan di chat, apa Hmm, sih, jangan di komen. Jadi di mm-mm. kolom Q&A aja. Nanti sebelum terakhir, nanti yang beruntung itu akan saya bacain, sama ini juga ada beberapa yang masuk di Google Docs yang tadi kita sempat sebarin, nanti juga akan aku bacain, dipilihin tapi. Nah, Ya, mungkin ya, masuk ya. aja sih, Sin. Sebenarnya ya kalau untuk pebisnis kuliner nih ya, untuk UMKM, sebenarnya pencatatan keuangan yang minimal banget. Karena kan kalau UMKM itu kan kadang-kadang pencatatan keuangannya kan suka agak berantakan ya, gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya pencatatan keuangan yang minimal banget harus ada itu apa aja sih? Oh, kalau untuk UMKM, sebenarnya Ya, sih untuk basic laporan keuangan itu kan sebenarnya neraca sama laba hmm, rugi ya. Menurut neraca saya laba ya rugi. memang harus ada sih. Ya cuman nanti pertamanya memang ini ya kita kita kan kalau untuk tergantung nih kita kita jenis usahanya apa dulu. Maksudnya skalanya kita gimana kalau misalnya kita skalanya apa masih terlalu kecil ya mungkin apa cuman jual kue misalnya di rumah yaitu mungkin apa nggak perlu sampai terlalu apa complicated ya bikin neraca tapi kalau mungkin udah udah lumayan besar ini ya udah punya apa punya seperti apa tempat nah itu bolehlah dipikirkan untuk bikin laporan keuangan yang proper gitu neraca sama laporan laba rugi. Jadi kalau misalnya nih masih rumahan, itu sebenarnya laba rugi itu perlu nggak sih? Maksudnya minimal harus dibikin nggak untuk ngerekam?
Sebenarnya kalau dibilang perlu, saya bilang perlu ya, karena untuk ini ya, untuk monitoring ya, lebih ke arah kita tuh misalnya bisa mulai dengan pembukuan sederhana ya. Misalnya hari ini kita jualnya berapa gitu kan, terus udah tuh berapa ya katakanlah kita jual jual kue ya gitu. Jual berapa kue hari ini? Nah, satu kuenya harganya berapa? Nah, itu kan minimal kita ada. Lalu Mm-mm. lalu untuk membuat kue tadi itu kita bahan-bahannya apa aja. Nah itu apa kita tulis kan. Jadi kita tahu apa kita jual kue itu untungnya berapa gitu. Nah mungkin itu bisa dibuat apa bulanan ya nanti di total secara untuk lebih memudahkan ya kalau menurut saya apa tadi jumlah kue yang tadi itu sebulan tuh jual berapa jadinya. Terus udah tuh kalau terus pegawai, gaji pegawai kan lebih enak menghitungnya bulanan kan. Terus udah tuh eh, untuk membuat kue tadi bahan-bahan yang kita tuh habis berapa sih gitu selama 1 bulan. Nah jadi dihitung kayak gitu aja dulu, itu benar-benar simple menurut saya. Jadi itu bisa nggak dikategorikan misalnya, jadi biaya pegawai, kemudian bahan bakunya berapa, harga jualnya berapa, itu bisa nggak sih disebut sebenarnya udah jadi sebenarnya laporan laba ruginya, tapi sederhana banget. Bisa nggak dibilang itu kok laporan laba rugi? Ya bisa bisa, ya Bisa itu, ya? ya yang tadi saya bilang kan apa penjualan kita ngitungnya udah per bulan aja itu gampang. Per bulan itu tiap hari jual berapa kue, dapat Hmm. duitnya berapa. Nah terus Hmm. udah tuh misalnya dalam sebulan tuh kita udah ngabisin 10 kantong terigu gitu. Terus udah tuh eh, apa 12 kilo telur misalnya ya gitu. Nah, itu semua dicatat karena kan itu apa yang habis kan ya. Istilahnya kalau kita udah jual kan kita pakai bahan tuh bahannya habis. Tapi bukan bahan yang masih sisa ya lain ya. Jadi bahan yang sudah kita habiskan tuh berapa. Nah, terus sama ditambah waktu bulan itu kita apa kita bayar pegawai kita berapa gitu dalam bulan itu. Nah, terus ditambah misalnya ada marketing, biaya marketing, apa misalnya pasang 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 iklan iklan ya. di IG. Nah, Ya, ya itu kan juga harus kita masukkan itu sebagai biaya. ya, ya. Berarti direkap lah kurang lebih mah gini lah kalau misalnya bikin laporan laba rugi yang minimal banget dicatatnya itu minimal kita ada rekap omset kali ya, jual kue berapa dikali harganya berapa dalam sebulan ya, Ya, gitu kan. Kemudian ya, HPP kali ya namanya ya, HPP. Jadi berapa banyak bahan yang udah dipakai dan habis itu berapa, gitu ya, kan. Kemudian dicatat juga ngeluarin gaji pegawai berapa gitu. iya, Sama yang terakhir kalau misalnya ada biaya marketing itu juga harus dicatat. Baru dari sana nanti tadi omsetnya berapa dikurangin tadi jual kue berapa, sebulan ngabisin bahan baku berapa, gaji pegawai dikurangin biaya marketing. Nah, itu kali yang mungkin udah disebut laba rugi. Sebenarnya itu jadi laba atau rugi gitu kan. iya. Endingnya Jadi terakhir ya. untungnya ketahuan. Nah itu. Jadi Nah, itulah sebenarnya secara simpelnya bikinlah dulu mungkin laporan laba rugi dulu kali ya. Jadi neraca mah nanti dulu lah. nanti kalau udah mulai complicated, Kalau gini udah gini. mulai gimana? Biasanya gini, pemula untuk pemula, tapi saya juga nggak ngomong pemula juga sih. Sebenarnya orang yang udah dagang sekian lama pun gitu, kadang masih bertanya nih saya dagang tuh sebenarnya untung atau enggak gitu. Tapi iya seperti itu. Saya ada salah satu klien yang saya dapatkan tuh karena dia hire saya tuh hanya kepingin tahu dia selama ini jualan dia untung atau enggak gitu. Heeh. Nah, nah, itu. Nah, tapi itu sih menurut saya simple. Cuman challenge-nya adalah mm, disiplin. Misalnya apa? Kita kan kalau kayak gitu harus disiplin ya. Walaupun misalnya kita sebagai entrepreneur itu kita sendiri gitu ya. Nah, tapi itu kan
harus ada kedisiplinan untuk mencatat itu, which is yang kadang-kadang entrepreneur itu suka lupa gitu, Ya, suka ya. lupa untuk suka karena mungkin fokusnya dengan hal yang lain, sehingga tuh hal-hal semacam itu kadang dia nggak maintain gitu. Nah jadi eh, pendapatannya berapa, terus udah tuh kadang untuk biaya-biaya itu oke lah, biaya bahan baku mungkin tahu gitu ya berapa, cuman mungkin ada biaya-biaya lain tuh yang kadang nggak keidentifikasi sama dia gitu. Oh iya, sebenarnya aku tuh ini loh apa marketing di Instagram itu di charge pakai kartu kreditku, cuman tiap bulan di charge pakai kartu kredit, cuman dia lupa gitu loh sebenarnya. Untuk Terus lupa dicatat. membebankan itu, untuk membebankan itu ke dalam laporan laba rugi. Ya, 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 Itu ya. hal-hal semacam itulah. Terus misalnya apa kita kirim barang itu kan apa ada transport biasanya, nah itu kan which is kadang memang orang yang bayar, tapi kan kadang-kadang kalau kita kirim barang kita yang bayar, kadang kita juga lupa kan sebenarnya itu Ongkir ya. barang ongkir-ongkir itu loh. Ya, 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 Terus ya. ya belum lagi pengeluaran yang kecil-kecil lah. Jadi ibaratnya sih kalau saya bilang kunci sukses membuat laporan keuangan pribadi itu harus disiplin. Jadi semua hal harus dicatat pokoknya ya. Ya, ya. Nah, terusin ini lagi ngomongin nih laporan keuangan gitu. Nah, bisa nggak sih diterangin secara singkat dan rekap aja lah gitu. Sebenarnya post yang ada di laporan keuangan tuh apa aja sih? Maksudnya elemen-elemennya apa aja, sama di struktur keterkaitannya apa sama apa gitu. Bisa nggak singkat aja dijelasin? Oh, oke. Elemen laporan keuangan kan laba rugi. Tadi kan Ya. saya udah jelasin. Biasanya kan di laba rugi itu kan ada pendapatannya. Terus ada Mm-mm. kurangin HPP. Nah, Mm-mm. HPP, kemudian HPP itu kayak tadi kita jualan kue. Berarti HPP kita apa? HPP kita kan ini kan kayak Bahan-bahan lah. tepungnya, gulanya. Ya. Nah itu. Kemudian sebenarnya kalau biaya gaji pegawai yang untuk koki untuk bikin kuenya itu masuknya ke sebenarnya harusnya masuk ke HPP. Mm-mm. Itu kalau misalnya kita hire orang ya untuk jadi asisten kita. Nah, Kalau misalnya kita sendiri gitu. ngerjain, sebenarnya baiknya tuh ada gajinya kali ya. Jadi jangan Kenapa? dihitung gak ada gaji ya. Jadi kalau misalnya Uh-uh. ngomongin laporan keuangan kan harusnya nih walaupun yang ngerjain saya kita sendiri. Tapi sebenarnya sebaiknya ada pos gaji nggak sih di situ? Oh, kalau yang mengerjakan kita. Heeh. Oh, ya so far kalau memang kita yang sendiri ngerjain, kita yang bukan bikin pembukuan ini, ya sebenarnya kan at the end bottom line-nya itu kan sebenarnya untung atau rugi. Nah, untung atau ruginya itu kan kita bisa bilang itu eh, gajinya kita atau net worth kita gitu. Nah, Ya. cuman lain nih ceritanya kalau kita tuh sorry jadi agak loncat sedikit ya. Kita Nggak apa-apa. partneran nih sama orang. Nah, ya itu gimana tuh? Nah, kalau partneran sama orang, gaji itu udah harus janjian itu SAR dari awal. Jadi Kamu harus modal ada kan ya? sekian. Iya, harus janjian pertamanya. Yang apa modal oke, berapa, kamu berapa, aku berapa. Nah, tapi kan kalau aku misalnya aku setor modal sedikit, tapi aku kerja istilahnya banyak gitu kan di company kan. Jadi Ya. maksudnya I am who run the business gitu loh, day to day gitu. Ya. Nah, itu kan aku harus dibayar dong per Mm-mm. per bulan gitu. Nah, berapa? Nah, itu di set up dari awal. Berarti lebih ke perjanjian awalnya kalau yang manajemen yang dapat gaji kali ya, kurang lebih gitu kali ya. Iya, betul betul. Jadi Nah, yang manajemen kan biasanya dia dapat gaji tiap bulan, sedangkan kalau yang dia diem, dia hanya dapat keuntungan mungkin hanya tiap
apa berapa lama sekali gitu kan. Tiap Jadi nanti akan bagi-bagi keuntungan ya. bagi-bagi keuntungan, mungkin Hmm. setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus kan tadi Iya, nyambungnya tadi nih. Tadi kan dari Cynthia bilang kan elemennya di laporan keuangan tadi kan ada penjualan, tadi kan sama ada HPP, kemudian ya, ada ya. juga Nah, yang tukang ya, ya. masak tadi ya. Ah, Nah, terus kalau udah dikurangin tuh, udah namanya itu gross profit namanya. Oh, jadi Gross penjualan margin atau dikurangin gross yang profit. apa HPP sama gaji-gaji itu namanya gross profit ya. Ya. Nah, terus kalau yang di bawahnya lagi itu namanya OPEX, operating expense, Ya, biaya oper. operasional. Nah, Ya. antara lain tuh itu biaya kayak penjualan, ya kan? Misalnya tadi aku bilang apa, biaya marketing, kita pasang iklan di Ya. IG. Nah, iya Hmm. itu masuk ke situ. Nah, terus Ya. biaya apa lagi? Misalnya komunikasi ya, listrik, telepon, Oh, nah, ya, ya. terus Listrik, telepon, apa? gas masuk OPEX tuh ya. Iya, internet. Ya, Nah, itu masuk semua ke OPEX. OPEX. Habis OPEX dikurangin lagi jadi apa? Habis OPEX baru namanya laba rugi operasional. Hmm, Di bawahnya lagi biaya apa? Pajak. pajak. Oh ya, kalau ada Ah, pajak, ah, kalau rumahan kayaknya biasanya belum ada ya. ya, Setelah biasanya itu ke pajak pribadi masing-masing ya. Nanti kalau hmm, dihitungnya dari ini, dari apa? Dari profit ya. baru habis setelah dikurangin pajak jadi namanya net profit. Nah, namanya net profit, laba Ya. bersih. Heeh. Heeh. Ya, oke. Nah, Oke. terus itu tadi pos-posnya ya di laporan keuangan. Jadi ada penjualan, dikurangin HPP itu namanya gross profit, kemudian Gross profit dikurangin dikurangin biaya OPEX. operasional, OPEX sama Jadi, dengan apa laba operasional, kurangin lagi biaya pajak, kemudian baru net profit ya. nah baru net profit. Pokoknya simpelnya seperti itu. Jadi itu Iya. pencatatan keuangan sederhana banget kali ya. Nah, iya. Nah, terus apa? Nah berarti sebenarnya Kalau tadi neraca, sebenarnya ya, neraca. neraca Ah, gimana? Kalau neraca, mungkin orang bingungnya kali ya, neraca itu apa? Nanti Ya, ya kalau lagi di depan Google mungkin bisa dicek itu neraca itu apa, bentuknya seperti apa kalau misalnya yang belum familiar. Tapi neraca tuh kan sebenarnya ada debit, ada kredit. Dari ya, zaman dulu sampai sekarang itu pasti balance, harus ya, balancar. ya, ya. Nah, nah itu neraca itu kenapa timbul neraca? Neraca itu kalau sekarang tuh banyak orang yang menyebut laporan posisi keuangan. Jadi Laporan artinya posisi keuangan. Ya. laporan posisi keuangan ya. Artinya adalah posisi keuangan kita saat ini. Jadi misalnya kalau laba rugi itu kan periode ya, periode. Hmm. Jadi 1 bulan gitu ya. Mm-mm. Kalau periode 1 bulan misalnya dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, tapi kalau neraca itu enggak, karena posisi jadi dia itu harus main di tanggal, salah satu tanggal. Misalnya 31 Desember. Hmm. Jadi posisi keuangan kita per 31 Desember tuh berapa gitu. Ya. Jadi misalnya, kan kalau di neraca itu ada yang namanya kas. Nah, kas itu eh, apa misalnya Uang per tunai ya. 31 Desember, kas atau bank lah ya, kas dan bank. Uang tunai maupun uang kita yang ada di bank. Per Ya. 31 Desember tuh uang kita berapa sih ya? Ya. Kayak kita ini aja, Sar, kalau kita ngecek ngecek uang di tabungan kita di bank Mm-mm. per tanggal 31 kan ada tuh masih saldonya Ya. berapa gitu kan. Nah Mm-mm. itu saldonya itu namanya posisi keuangan, posisi kas dan bank kita saat itu tuh ya sekian. Jadi neraca mah dibikinnya per tanggal sekian justru ya. Jadi nggak Per tanggal ya. mencerminkan posisi keuangan tanggal sekian. Oke. Eh, Terus apa kayak piutang. Nah, kenapa muncul utang atau piutang? Nah, ayo kenapa Sar?
Nggak inget, gue lupa. Jadi kalau piutang itu kan receivable. Ya, Artinya orang ngutang sama kita dia belum bayar. ya, Nah, jadi misalnya oh apa orang itu jadi piutang itu adalah misalnya kita punya piutang 100.000 gitu. mm-mm. Nah, artinya 100.000 itu adalah ekspektasi uang yang bakal masuk kan. Jadi Ya, artinya ada orang yang berhutang sama kita tuh 100.000 karena mungkin kita jual sama dia barang atau kue tadi, cuman dia belum bayar. ya, Nah, ya. ya Kalau utang kita yang berhutang sama orang lain. kita berhutang. Nah, biasa timbulnya utang piutang ya karena ya kan kita nggak mungkin jualan kadang-kadang jualan nggak mungkin langsung dibayar gitu kan, Ya, atau kita mungkin beli barang tapi nggak langsung kita bayar, makanya itu timbul yang namanya utang sama piutang. TOP lah ya, kalau bahasa orang-orang bisnis kuliner apa term of payment. Mm-mm. Ya, kadang sebulan, kadang 2 bulan, 3 bulan. Kalau Iya, Samaritnya bisa sampai 6 bulan loh. iya, nah gitu. Nah, Nah, terus udah ya, tuh kalau neraca ada lagi yang namanya persediaan. Tadi kan ya, saya nyampain tuh kalau saya bilang kan tadi yang simple banget deh kalau bikin laporan laba rugi. Kamu lihat aja, kamu pakai yang dipakai tuh berapa sih gitu. Tadi kan terigu misalnya 10, telur 12 kilo misalnya kayak gitu kan. Nah, eh, apa? Nah, terus pertanyaannya sisanya gimana? Nah, sisanya itu yang dimasukin ke persediaan. Jadi istilahnya itu ya, kan masih stok, ya kan? Nggak ya, boleh kita nggak boleh kita bebanin ke laba rugi. ya. Gitu. Berarti Jadi ini lagi kalau ngomongin neraca baru yang sebelah kiri ya, yang aset dulu kan? iya iya iya, Ya, kan ini yang neraca di ada sebelah kanan ada kiri kiri. dulu. Iya Eh, iya iya, yang di sebelah kiri. kiri, sorry ya, yang di sebelah kiri dulu. Iya. Heeh. Nah, terus abis persediaan biasanya ada ini nih, aktiva tetap. Ya, Apa sih aktiva tetap itu? Nah, aktiva tetap itu istilahnya barang-barang yang kita beli, tapi biasanya dia bukan kategori persediaan, tapi dia itu nggak akan habis dalam waktu 1 tahun. Biasanya ya. seperti itu Sitar. Contohnya Misalnya apa? kayak apa tuh? Oh, kalau entrepreneur baru mulai, tapi saya rasa biasanya udah punya ini barang, laptop. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Ya kan? Laptop. Nah, itu Meja gitu biasanya lah ya, kompor. nah kan. Nah, itu kan kalau laptop tuh kan nggak setahun kan nggak bakal ini, nggak bakal habis kan. Jadi masukin ke Ya, aktiva tetap. Nah, nanti ada istilah accounting namanya depresiasi. ya. Sebenarnya ini cuma istilah, tapi intinya itu barang karena nggak habis pakai selama setahun, makanya kita tuh kayak ngebebaninnya ke laba rugi, itu kita nyicil tiap Iya. tahun gitu. Jadi tiap tahun tuh misalnya umurnya ya estimasi 4 tahun. Umurnya ya udah kita beli laptop, katakanlah laptop berapa 15 juta. Kita bagilah 4 tahun gitu. Jadi tahunnya berapa itu? Hampir 4 juta ya. 4 juta. Kita Kalau bebanin ke laba rugi. Ya, kalau waktu itu sih gue analoginya biar gampang ya. Jadi depresiasi itu adalah, jadi ibaratnya kita kayak sebenarnya nilai barangnya sih sebenarnya tetap di situ. Misalnya laptop gitu ya tadi 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun laptopnya itu sebenarnya bukannya habis, tapi tapi nilai laptopnya jadi nol kan, gitu kan, jadi Betul, nol. Nah, betul. jadi Betul, analoginya sih betul. kalau waktu itu gue sempat bikin analogi biar gampang dipahami itu ibaratnya jadi setiap bulan itu kayak semacam kita tuh nabung sehingga pada saat nanti di akhir
tahun keempat, ibaratnya kita udah nabung uang untuk beli laptop yang baru, gitu kan? Iya, iya, betul, Gitu. betul. Seperti itu. Jadi kalau di pencatatan keuangan depresiasi itu memang seolah-olah si laptopnya itu kayak dihabisin tiap bulan gitu harganya, apa bukan barang, apa ya namanya, nilai gunanya lah. Sehingga sebenarnya Nilai. pada saat akhir tahun keempat itu sebenarnya laptopnya tuh nggak habis, cuma dalam pencatatan dianggap udah tidak layak pakai sehingga harus beli yang baru lagi. Kurang lebih gitulah analoginya. Ya, Terus habis betul. depresiasi apa sih? Habis depresiasi, pindah ke kanan aja ya, langsung. Pindah ke kanan. Tadi masih kiri ya, aset. Tadi Kalau masih kiri, sekarang pindah ke kanan langsung aja ya. kiri, ya pindah ke kanan. Kanan sih sebenarnya nggak banyak sih, utang paling ya. Tapi utang itu ada macam-macam. Kan ada utang ke supplier, ya kan? Utang ke supplier biasanya kita sebutnya utang dagang. Nah, terus udah tuh ada juga utang gaji. Utang gaji itu misalnya, apa ya? Misalnya kita pembukuannya tanggal 31 Desember, tapi mungkin kita baru bayar gaji bulan ini di tanggal 1. Oh, iya. Nah, jadi waktu tanggal 31 Desember itu berarti muncullah utang gaji namanya. Yang harus dibayarin 1 hari kemudian tapi ya. Iya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Kayak biaya yang masih harus dibayar. Kadang-kadang kan ada juga kita udah beli sesuatu nih, cuman dia tagihannya belum jatuh tempo gitu. Tapi kita udah belum datang tagihan dari supplier. Tapi barangnya udah datang. Oh, nah, kita catat, iya. catat itu sebagai namanya biaya yang masih harus dibayar. Ya. Terus habis itu apa lagi? Habis hutang bawahnya? Apalagi ya? Ini sama yang terakhir yaitu ekuitas kita, modal. Ekuitas ya, modal ya. Modal misalnya waktu awal kita store berapa, modal kan kalau mau usaha biasanya ada modal ya. Terus udah tuh ada lagi namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan itu adalah tadi kan kita udah ngomong laba bersih ya. Ya, laba bersih kita di laporan laba rugi. Nah, laba bersih kita itu tiap tahun nanti akan masuk ke laba ditahan. Oh, itu. Jadi laba ditahan sebenarnya intinya adalah laba kita secara kumulatif setiap tahun. Kalau nggak dibagiin ya? Kalau belum dibagi. Jadi misalnya kayak kita tahun ini untung 100 juta lah, 100 juta. Nah, tapi udah tuh kita masukin itu, catat itu sebagai laba ditahan. Nah, tahun depan kita untung 300 juta. Jadi laba ditahan kita 100 plus 300. Kan 400 juta. Tapi kalau nanti sesudah itu kita bayar dividen, nah itu nanti akan berkurang. Berarti kalau misalnya dibayar dividen, pencatatannya itu di mana ya ngeluarin uangnya? Kalau dividen kita lihat dulu laba ditahan kita. Artinya kan kemarin-kemarin ini kalau usaha kita memang untung, oke, kita bayar dividen kan. Dividen ke pemegang saham. Jadi mengurangi saldo laba ditahan tadi. Oh, mengurangi saldo laba ditahan. Iya, mengurangi saldo laba ditahan.